Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, langsung saja kita mulai. Anak-anak, sebenarnya dalam pengurangan pecahan itu hampir sama dengan penjumlahan yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Di sini yang pertama kita dengan penyebut yang sama. Nah, kalau penyebut yang sama enak ya. Cukup langsung saja kita tulis penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya di sini. 5/4 dikurangi 2/4. Penyebutnya udah sama? Sama. Berapa? 4. Maka di sini kita tulis 4. Selanjutnya pembilangnya baru kita kurangi. 5 kurangi 2, 3. 3/4. Mudah ya? Di sini hampir sama dengan penjumlahan. Bedanya di sini cuma pengurangan. Kita lihat yang angka belakangnya, bawahnya. Di sini ada 5/10 sama 3/10. Bilangannya udah sama penyebutnya? Sudah. Langsung kita tulis per 10. Nah, yang pembilangnya kita kurangi. 5 kurangi 3, 2. Dah. Nah, untuk selanjutnya ini ya, udah 2/10. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada 3/2 dikurangi 2/4. Penyebutnya sama atau beda? Beda. Nah, caranya bagaimana? Di sini penyebutnya harus kita samakan. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat angka yang kecil 2. Angka yang besar berapa? 4. Kira-kira 2 bisa menjadi 4 tidak? Bisa. Nah, ini ya ada ya. Dengan berapa? Dengan dikali 2. Jawabannya 4. Karena 2 bisa dijadikan 4 atau 4-nya tetap menjadi 4. Nah, ini penyebutnya nanti adalah 4. Nah, selanjutnya 3/2 ini kita jadikan dengan penyebut 4. Caranya 2 biar jadi 4 dikali dengan 2. Maka 3/2 dikali dengan 2. Ini ya, dikali dengan 2, baik atas maupun bawah. Nah, lalu ini kita tulis ini. Dikurangi 2/4. Nah, lalu kita hitung 2 kali 2. Ini ya. 3 kali 2 kan 6. Nah, 2 kali 2 4. Baru ini dikurangi 2/4. Penyebutnya udah sama? Sudah, langsung pembilangnya kita kurangi. 6 kurangi 2, 4. 4/4 ya jawabannya. Nah, selanjutnya ini ya, maaf, 4/4 adalah 1. Nah, untuk selanjutnya ini ke pengurangan pecahan campuran. Nah, di sini pecahan campuran dikurangi dengan pecahan campuran. Caranya di sini sangatlah mudah. Pecahan campuran ini kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2, 1/3. Nah, bilangan 2-nya ini supaya menjadi pecahan biasa bagaimana? Nah, bilangan 2-nya ini kita kalikan bilangan 3. Nah, kita kalikan bilangan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, lalu 6-nya ini, hasil perkalian ini kan 6. Kita tambahkan yang atas. Berapa? 1. 6 tambah 1 tuh 7. Jadi, ini nanti ditulis kayak gini. 3, nah penyebutnya sama. Tadi hasilnya berapa? Ini kali ini 6. 6 tambah 1 tuh 7. Ini kita tulis 7. Nah, 7/3. Nah, ini adalah pecahan biasa. Nah, ini adalah pecahan campuran. Bedanya apa? Kalau pecahan campuran ada bilangan di depan pecahannya. Kalau pecahan biasa ya udah cuma pecahan aja, nggak ada bilangan lainnya. Seperti itu. Cuma ada pembilang dan penyebut. Nah, sekarang yang ini pun juga sama. Kita jadikan pecahan biasa. Nah, 1 dikali 2. Ingat ya, bilangan di depan ini dikalikan penyebutnya. 1 kali 2 berapa? 2. Ditambah bilangan yang atas berapa? 1. 2 tambah 1, 3. Jadi nanti ini 3/2. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah itu baru kita kurangi. Nah, ini kita cari bilangan berapa? Bilangan 3 dan bilangan 2 yang kelipatannya nanti sama, yaitu 6.
6. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Maka penyebutnya adalah 6. Gitu ya. Ini 3 dikali 2 ya, biar jadi 6. Nah, lalu dikurangi. Ini juga sama, 3/2 dikali dengan 3, biar jadi 6. Nah, ini kemarin sudah dipelajari di penjumlahan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita hitung 7 kali 2, 14. Oh, maaf ya, yang bawah dulu ternyata. 3 kali 2, 6. Nah, yang atas 7 kali 2, 14. Dikurangi 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Penyebutnya udah sama, sudah. Lalu pembilangnya kita kurangi. 14 kurangi 9, 5. Jadi jawabannya adalah 5/6. Nah, mudah ya. Ini konsepnya hampir sama dengan penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah pengurangan pecahan biasa dengan persen. Nah, pengurangan pecahan biasa dengan persen. Persen itu apa? Per 100. Jadi, kayak gini ya, 35%. Nah, persen itu lambangnya ini. Ini persen ya. Kalau dijadikan pecahan biasa, ya udah, ini langsung 35-nya ini kita tulis per 100 gitu aja. 35/100 karena persen adalah per 100. Ini Pak, nah ini juga sama, bilangan ini kita tulis 127/100. Nah, karena kan ini persen itu per 100. 5% Pak, ya sama, bilangan ini kita tulis 5/100. Nah, selanjutnya ini Pak, 12,5 Pak. 12,5% Pak. Nah, ini juga sama, ini kita tulis 12,5/100. Nah, mudah kan? Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya di sini langsung ke pengurangannya. Nah, pecahan biasa 2/5 dikurangi 30%. Nah, caranya mudah. Ini dijadikan ke pecahan biasa juga. Nah, kita tulis 2/5 dikurangi 30%. Kalau dijadikan pecahan biasa 30/100. Nah, selanjutnya di sini penyebutnya udah sama belum? Belum. Nah, lalu kita samakan. Caranya kayak tadi. Kita lihat angka yang kecil berapa? 5. Nah, angka yang kecil ini bisa nggak menjadi angka yang besar? Bisa. Nah, ini ya, dengan dikali 20. Nah, 5 kali 20 100. Nah, karena bilangan yang kecil atau bilangan 5 ini bisa menjadi bilangan yang besar atau 100. Nah, ini maka penyebutnya adalah 100. Nah, ini jadi 2/5-nya ini dikalikan 20 supaya menjadi penyebutnya 100. Nah, 2/5 dikali 20. Dikurangi ini ya 30/100. Nah, ini langsung aja kita hitung. 2 kali 20 40, 5 kali 20 100. Nah, dikurangi 30/100. Nah, penyebutnya udah sama, sudah. Langsung saja kita kurangi. 40 kurangi 30, 10. 100 tetap ya penyebutnya 100. Nah, seperti itu. Mudah kan? Ini hampir sama dengan penjumlahan, cuma operasi hitungnya adalah pengurangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan pecahan biasa dengan desimal. 0,35. Nah, ini ya 0,35 di sini kalau dijadikan pecahan biasa, ini kita tulis bilangannya berapa ini? 35. Nah, lalu per 1. Nah, lalu kita hitung angka di belakang koma berapa? 2. Jadinya kita kasih 0,2. Nah, jadinya gini. 35/100. Selanjutnya, 0,5. Nah, di sini kita tulis saja angkanya selain 0 berapa? 5/1. Nah, kita lihat angka di belakang koma ada berapa? Cuma ada 1. Nah, ini kan cuma ada 1, maka kita tulis 0,1 gitu ya. Jadinya 5/10. Kalau di belakang koma ada 2 angka kayak gini ya, ini kita tambahin 0,2. Kalau cuma ada 1 angka, kita tambahin 0,1. Paham? Paham ya? Ini kemarin juga sudah pernah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya ini 1,3. Nah, kita tulis bilangannya 13/1. Angka di belakang koma ada berapa? 1. Ya, jadi di sini 10.
10, 13/10. Yang ini Pak, nah ini 2 per berapa? Maaf bukan 2 ya, ini kita tulis dulu. 2, 40 per 1, 0 di belakang koma ada berapa? 2, kita tambahin 0,2. Nah, selanjutnya ke pengurangan. Nah, di dalam pengurangan di sini langsung saja ke contohnya. 2/5 dikurangi 0,3. Nah, ini ya, ini tetap kita tulis dulu. 2/5 dikurangi. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. 0,3 dijadikan pecahan biasa berapa? 3/10. Nah, selanjutnya kita lihat penyebutnya udah sama belum? Belum ya. Kalau belum di sini 5 biar jadi 10 dikali berapa? Dikali 2. Nah, jadinya penyebutnya adalah 10 gitu ya. Biar jadi 10 kan semuanya 2/5 dikali dengan 2. 2/5 dikali 2 kali 2. Nah, dikurangi 3/10. 5 kali 2, maaf yang atas dulu ya. 2 kali 2, 4. 5 kali 2 udah 10. Dikurangi 3/10. Nah, lalu di sini penyebutnya udah sama? Udah, tinggal pembilangnya kita kurangi. 4 kurangi 3, 1. Nah, ini ya. Jadinya jawabannya adalah 1/10. Seperti itu. Mudah ya? Nah, insya Allah mudah. Nah, selanjutnya di sini kita ke pengurangan desimal dengan desimal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 12,9 dikurangi 8,74. Nah, di dalam pengurangan desimal sebenarnya anak-anak harus paham. Maaf, kuncinya ini. Kuncinya adalah koma. Koma penulisannya dengan cara pengurangan bersusun. Angka yang depan tidak boleh dijadikan yang belakang, harus di bagian atas. 12,9 ya, dikurangi 8,74. Nah, ini penulisannya ini yang diperhatikan adalah posisi koma. Posisi komanya di sini harus sama. Baru bilangan yang lainnya menyesuaikan. Nah, di sini kan udah sama toh komanya. Nah, setelah itu di 8,74 angka di depan koma kan 8, maka angka di depan koma juga ada 8 gitu ya. Lalu di belakang koma kan 7 dan 4. Nah, kita tulis 7 dan 4. Nah, posisinya harus sama. Pak, kok ini kosong? Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Nah, langsung aja yang Nah, langsung saja di sini kita tambahkan apa yang kita tambahkan 0 di sini. Nah, kita tambahkan 0 enggak apa-apa, boleh. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita hitung 0 bisa dikurangi 4? Tidak ya. Jadinya berapa? Jadinya minjam depannya jadi 10. Ini ya. Nah, 9 dipinjam 1 jadi berapa? Jadi 8. Nah, lalu di sini tinggal kita hitung. 10 kurangi 4 berapa? 6. 8 kurangi 7, 1. Komanya turun ya. Lalu 2 kurangi 8 bisa tidak? Tidak. Nah, maka minjam depannya yaitu 12. 12 kurangi 8, 4. Nah, jadi jawabannya ini 4,16. Sebenarnya pengurangan ini sama dengan pengurangan bersusun. Cuma anak-anak harus paham, harus teliti dalam ini. Posisi komahnya tidak boleh berubah, harus sejajar posisi komahnya, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan desimal dengan persen. Nah, kemarin tadi udah belajar cara menjadikan desimal ke pecahan biasa, persen ke pecahan biasa. Nah, kuncinya di sini semuanya dijadikan pecahan biasa. 0,3 jadikan pecahan biasa berapa? 3/10. 15% dijadikan pecahan biasa berapa? 15/100. Nah, lalu ini kita lihat penyebutnya udah sama belum? Belum. Nah, kalau belum di sini kira-kira bilangan 10 ini bisa tidak menjadi 100? Bisa ya, atau dengan kelipatan ya.
Nah, kelipatan 10 adalah ini. Nah, kelipatan 100 adalah ini, sebenarnya masih ada lagi. Di sini yang sama berapa? 100. Maka penyebutnya adalah 100. Nah, gitu ya. Nah, 10 biar jadi 100 dikali berapa? 10. Maka 3/10 ini dikali dengan 10. Dikurangi 15/100. Nah, ini ya. 3 kali 10, 30. 10 kali 10, 100. Dikurangi 15/100. Nah, tinggal kita kurangi pembilangnya. 30 kurangi 15, 15. Nah, penyebutnya tetap sama, yaitu 100. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika banyak salah, Bapak mohon maaf. Jika anak-anak masih ada yang bingung, silakan anak-anak tanyakan langsung, telepon Bapak atau video call dengan Bapak, atau dengan nanti Bapak sampaikan melalui Google Meet juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.